Sahabat Pijar TV, terima kasih sudah klik video YouTube ini. Kiranya kebenaran firman yang saudara dapatkan menerangi kehidupan saudara. Untuk mudah menyaksikan video-video lainnya dan mendapatkan update dengan cepat, klik subscribe. Jangan lupa, berkat Tuhan jangan disimpan sendiri. Klik tombol share di bawah dan bagikan video ini ke sebanyak-banyaknya orang yang saudara kenal. Salam terang bagi Indonesia. Shalom pemirsa Pijar TV yang diberkati Tuhan, senang sekali kita kembali berjumpa dalam program acara Ku Tahu Yang Kupercaya. Dalam program hari ini kita masih membahas mengenai Kristologi, di mana nanti hambanya akan berbicara mengenai Yesus yang disebut sebagai anak Allah, lalu bagaimana dengan ketuhanannya, dan sebutan-sebutan yang lain yang juga seringkali menjadi perbincangan hangat seputar Kristologi. Untuk itu pastikan Anda terus bersama-sama dengan kami karena akan ada banyak berkat yang Anda akan terima lewat program ini. Dan juga pemirsa yang diberkati Tuhan, bahwa rekaman yang dilakukan dalam program acara ini semuanya dijalankan secara protokoler kesehatan yang ketat, di mana para kru yang bertugas sudah menjalankan PCR atau juga swab antigen. Dan perlu Anda ketahui bahwa rekaman ini dilaksanakan di Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Kota Kupang. Dan kami juga berterima kasih karena berlangsungnya program acara ini tidak terlepas dari berkat yang Anda sampaikan, dari donasi yang pemirsa berikan. Dan sekiranya Anda tergerak untuk menjadi berkat bagi program acara ini dapat berlangsung, Anda dapat mengirimkannya di nomor rekening yang tertera di layar kaca. Dan juga untuk program acara ini, sekiranya Anda ingin menyampaikan pertanyaan, kritik, saran, pendapat, mari sampaikan melalui nomor WhatsApp yang juga tertera di layar kaca Anda. Tentunya Anda sudah tidak sabar lagi untuk diberkati, siapkan hati, dan hambanya, Pendeta Ezra Soru, akan hadir memberkati kita semuanya. Shalom, salam sejahtera buat semua pemirsa Pijar TV di mana saja berada, secara khusus yang sering mengikuti program Ku Tahu Yang Kupercaya. Sesuatu yang menggembirakan kita bahwa kami sudah merilis atau membuat suatu video seri yang baru yang berkenaan dengan doktrin tentang Kristus atau Kristologi. Dan doktrin ini akan dibahas sekitar 20 sampai 21 episode. Dan karena itulah maka saya mendorong saudara-saudara mari belajar dan mengikuti episode demi episode dari seri Kristologi ini untuk menambah wawasan pengertian kita tentang Yesus Tuhan kita. Dan juga disampaikan kepada saudara bahwa khusus seri Kristologi ini itu diambil atau disyuting dari Kota Kupang, NTT. Karena kita masih ada dalam kondisi pandemi, maka semua kru yang ada, juga audiens yang ada, semuanya juga sangat memperhatikan protokol kesehatan yang ada, dan semua telah di-swab dan PCR demi keamanan bersama-sama. Nah, program ini juga terlaksana karena dukungan dari banyak saudara, dukungan doa, dan juga dukungan dana dari saudara-saudara. Dan program seperti ini kalau bisa sampai pada saudara, sampai di layar kaca saudara, itu membutuhkan pembiayaan yang tidak sedikit.
Tetapi program ini sangat bermanfaat karena mengajar banyak orang, juga memberitakan Injil kepada banyak orang. Nah, ini adalah sebuah pelayanan yang luar biasa yang Tuhan percayakan melalui Pijar TV. Dan saudara pun dapat mengambil bagian dalam pelayanan ini dengan berdonasi kepada Pijar TV. Nah, di layar kaca saudara ada nomor rekening yang tertera di sana. Saudara boleh mengirimkan donasi saudara untuk Pijar TV dapat pergunakan membuat konten-konten yang memberkati Indonesia bahkan lebih luas lagi. Dan saudara-saudara, pada saat kita belajar bersama-sama, mungkin saudara punya pertanyaan. Waktu saya menjelaskan saudara punya pertanyaan seputar doktrin Kristus atau bahkan lebih luas doktrin-doktrin yang lain, saudara boleh mengajukan pertanyaan. Ada nomor di layar kaca Anda, silakan WA di sana dan boleh mengajukan pertanyaan. Bahkan kalau saudara membutuhkan dukungan doa atau ada problem, ada kesulitan yang perlu untuk bersama-sama tim Pijar TV untuk mendengar dan memberikan solusi kepada saudara, lagi-lagi saudara bisa mengirimkan WA dan tim Pijar TV akan membantu saudara. Nah, itu informasi-informasi penting dan semoga itu memberkati saudara sekalian. Nah, saudara-saudara, seperti saya bilang tadi bahwa kita ada pada seri Kristologi, ya. Dan selama beberapa episode sebelumnya kita sudah bahas banyak hal dan kita masih membahas soal nama-nama atau sebutan-sebutan untuk Kristus atau Yesus di dalam Perjanjian Baru. Kita sudah membahas secara khusus soal nama Yesus. Lalu juga nama Kristus dan gelar anak manusia kepada atau yang ditunjukkan atau yang dipakai oleh Yesus. Dan pada episode ini kita akan membahas gelar yang lain yang diberikan kepada Yesus, yaitu gelar anak Allah. Ya. Yesus disebut dengan gelar anak Allah dan itu muncul cukup banyak di dalam kitab suci. Kita melihat contoh Lukas 1 ayat 35. Lukas pasal 1 ayat 35, jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau, sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut anak Allah. Anak yang akan kau lahirkan, anak yang akan dilahirkan oleh Maria itu akan disebut kudus anak Allah. Berarti Yesus yang dilahirkan dari Maria itu disebut anak Allah. Lalu Matius 16 ayat 16. Matius 16 ayat 16, maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ya, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dan sebenarnya masih banyak ayat di mana Yesus disebut sebagai anak Allah. Nah, sebelum kita mendalami apa yang dimaksudkan atau arti dari gelar itu, pertama-tama saya ingin mengajak kita untuk melihat penggunaan sebutan anak Allah di dalam Perjanjian Lama maupun juga dalam Perjanjian Baru. Rupanya sebutan anak Allah itu dipergunakan dalam berbagai macam konteks dan cukup luas. Artinya ada banyak orang atau ada banyak kelompok orang, ya, itu yang disebut dengan sebutan anak Allah. Kita bisa melihat bahwa pertama-tama yang disebut sebagai anak Allah itu adalah bangsa Israel. Ya. Coba kita lihat Keluaran 4 ayat 22. Keluaran 4 ayat 22, maka engkau harus berkata kepada Firaun, beginilah firman Tuhan, Israel ialah anakku, anakku yang sulung. Israel ialah anakku. Ya. Berarti Israel itu adalah anak, Yahweh atau Allah itu adalah bapaknya Israel. Ya. Yeremia 31 ayat 9. Yeremia 31 ayat 9, dengan menangis mereka akan datang, dengan hiburan aku akan membawa mereka, aku akan memimpin mereka ke sungai-sungai di jalan yang rata, di mana mereka tidak akan tersandung, sebab aku telah menjadi bapa Israel, Efraim adalah anak sulungku. Aku telah menjadi bapa Israel. Berarti Israel itu anaknya Allah. Satu ayat lagi, Hosea 11 ayat 1. Hosea 11 ayat 1,
Ketika Israel masih muda, kukasihi dia, dan dari Mesir kupanggil anakku itu. Dari Mesir kupanggil anakku itu. Kita tahu bahwa Israel kan dilepaskan dari Mesir. Ya, dan kupanggil anakku itu. Maka bangsa Israel adalah anak Allah. Allah adalah bapa bagi Israel. Berarti yang bukan Israel bukan anak Allah. Ya, jadi di sini dalam konsep fatherhood of God, kebapaan Allah, pertama-tama kita lihat bahwa Allah adalah bapa bagi Israel, Israel anak Allah. Nah, itu cukup luas karena menyangkut satu bangsa. Tetapi dalam skop yang lebih kecil, istilah anak Allah juga diberikan secara khusus untuk para pemimpin Israel. Ya, para pemimpin Israel seperti Daud dan Salomo. Mereka secara khusus disebut sebagai anak Allah. Coba lihat 2 Samuel 7 ayat 14. 2 Samuel 7 ayat 14. Aku akan menjadi bapanya dan ia akan menjadi anakku. Apabila ia melakukan kesalahan, maka aku akan menghukum dia dengan rotan yang dipakai orang dan dengan pukulan yang diberikan anak-anak manusia. Aku akan menjadi bapaknya, dia akan menjadi anakku. Lalu Mazmur 89 ayat 27. Mazmur 89 ayat 27, dia pun akan berseru kepadaku, Bapakku, Engkau, Allahku dan gunung batu keselamatan. Nah, 2 ayat itu terkait dengan Salomo dan juga Daud. Ya, jadi mereka adalah, atau 2 orang ini, bapak anak ini adalah Raja Israel. Dan secara khusus mereka disebut sebagai anakku, aku akan menjadi bapaknya. Ya. Dan karena itulah pemimpin-pemimpin Israel sesungguhnya adalah anak Allah. Tadi satu bangsa Israel, sekarang pemimpin-pemimpinnya itu anak Allah. Selain itu juga istilah anak Allah itu diberikan atau sebutan itu dikenakan kepada malaikat Allah. Ya. Coba lihat Ayub 1 ayat 6. Ayub 1 ayat 6, pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan dan di antara mereka datanglah juga iblis. Lalu Ayub 2 ayat 1. Ayub 2 ayat 1, pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan dan di antara mereka datang juga iblis untuk menghadap Tuhan. Ya, jadi ini kisah Ayub. Ada Allah, pada suatu hari datanglah anak-anak Allah. Di antaranya ada iblis. Siapa anak Allah ini? Ya. Nah, kelihatannya anak Allah ini bisa datang dan itu seperti iblis juga bisa datang kepada Allah. Ya. Jadi kelihatannya yang dimaksudkan dengan anak Allah ini adalah malaikat. Karena toh iblis juga tuh kan jenisnya malaikat. Hanya yang disebut malaikat Allah itu ya malaikat yang baik. Tapi iblis ini kan malaikat jahat yang telah memberontak. Tapi jenisnya mereka ini sama. Sehingga kalau dikatakan suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, maksudnya datanglah malaikat-malaikat menghadap Tuhan. Ya, kalau begitu anak Allah itu juga menunjuk pada malaikat. Dan tentu saja ini malaikat yang baik, bukan malaikat yang jahat. Karena itu sekalipun jenisnya sama malaikat, tapi yang ini disebut anak Allah, tapi iblis tidak disebut sebagai anak Allah. Ya. Jadi Israel secara umum, pemimpin-pemimpin Israel, lalu para malaikat. Lalu juga istilah anak Allah itu diberikan kepada orang-orang yang secara umum setia kepada Allah, taat kepada Allah, maka mereka disebut sebagai anak-anak Allah. Coba lihat Kejadian 6 ayat 2. Kejadian 6 ayat 2, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Nah, ini Kejadian pasal 6, konteksnya adalah soal kejahatan manusia. Jadi, mau dijelaskan di sana bahwa setelah kejatuhan Adam dan Hawa, manusia itu makin lama makin berdosa.
dosa ini makin meningkat sampai pada akhirnya satu titik di mana manusia menjadi bejat. Lalu kejahatan manusia yang begitu hebat itu dijelaskan dalam Kejadian pasal 6. Nah, salah satunya adalah anak-anak Allah melihat anak-anak perempuan manusia cantik-cantik lalu mengambil istri. Siapa anak-anak Allah ini yang mengambil anak perempuan manusia menjadi istri? Nah, memang ada banyak penafsiran, tapi ada satu penafsiran yang cukup terkenal, yang masih juga dipegang oleh banyak orang saat ini, anak-anak Allah itu malaikat. Nah, karena apa? Karena tadi kita sudah lihat bahwa dalam kitab Ayub, malaikat disebut anak Allah. Maka di sini, anak-anak Allah melihat anak-anak perempuan manusia, berarti anak Allah dikontraskan dengan anak perempuan manusia. Anak Allah ini mengambil anak manusia jadi istri. Berarti ada ini yang mengambil manusia jadi istri. Siapa ini? Nah, karena ada Ayub tadi, maka tafsiran itu mengatakan anak Allah di situ adalah malaikat. Maka malaikat-malaikat mengambil manusia jadi istri, maka itulah perkawinan antara malaikat dengan manusia. Ini kan perkawinan yang aneh ya. Kalau perkawinannya aneh, maka pasti keturunannya juga aneh. Nanti kalau saudara baca di Kejadian 6 itu, pada saat itu lahirlah orang-orang raksasa. Nah, karena orang raksasa lalu dianggap menguatkan tafsiran itu. Mengapa sampai ada keturunan raksasa? Ini karena keturunan hasil perkawinan aneh antara malaikat kawin dengan manusia. Makanya lahirlah raksasa. Nah, tafsirannya seperti itu. Tapi saya tidak mengatakan ini tafsiran benar. Saya hanya mengungkapkan tafsiran itu. Nah, itu memang lalu memunculkan pertanyaan juga, raksasa nih apa, masa ada orang yang setinggi pohon kelapa kah? Tidak ya. Ini bahasa Ibraninya itu adalah Nepilim. Nepilim itu dari kata napal. Napal itu artinya jatuh tersungkur. Nah, lalu Septuaginta itu menerjemahkan Nepilim ini dengan gigantes. Bahasa Yunani dari kata gigantes itu kan muncul kata giant. Lalu akhirnya terjemahan Alkitab Indonesia bilang raksasa. Lalu orang mulai berpikir bahwa ini raksasa nih kayak orang setinggi pohon kelapa. Ya, tapi sebenarnya tidak. Saya lebih setuju pada penafsiran bahwa dari kata napal itu artinya jatuh tersungkur. Ini bukan soal urusan, ingat konteksnya kan bicara dosa. Kalau konteks bicara dosa, bagaimana tahu-tahu lari pada ukuran badan? Ya, kalau konteksnya dosa, maka kelihatannya ini bukan raksasa dalam pengertian orang besar, ya. Tapi ini maksudnya adalah ini penjahat-penjahat besar, penjahat-penjahat raksasa, di mana kalau orang bertemu dengan mereka, napal, jatuh tersungkur pada mereka. Jadi sebenarnya ini adalah keturunan orang-orang berdosa. Dan mereka jahat sekali. Itu maksudnya. Nah, tapi kembali pada poin kita, apakah ini berarti bahwa anak Allah ini adalah malaikat? Menurut saya tidak bisa. Kenapa? Malaikat itu makhluk roh. Roh itu tidak bertubuh. Ya kan? Kalau tidak bertubuh, ya berarti tidak punya alat kelamin. Kalau tidak punya alat kelamin, bagaimana malaikat bisa kawin? Ya, makanya Tuhan Yesus juga bilang di surga nanti orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat. Berarti malaikat tidak bisa kawin. Jadi ini tafsiran anak Allah ini malaikat tidak bisa dibenarkan. Nah, terus kalau begitu anak Allah ini siapa? Nah, kelihatannya dari konteks itu menunjukkan bahwa anak-anak Allah ini adalah keturunan orang benar dari jalur Set. Sedangkan siapa anak manusia ini? Ini adalah keturunan orang-orang berdosa dari jalur Kain. Nah, maka di sini anak-anak Allah atau orang-orang benar itu kawin dengan orang-orang berdosa. Dengan kata lain, dalam konteks Kejadian pasal 6 tentang dosa, sesungguhnya dosa yang terjadi di situ adalah dosa kawin campur antara orang-orang yang percaya kepada Tuhan dan orang-orang yang tidak. Itu dianggap sebagai kejahatan. Karena itulah akibat dari kejahatan mereka menghasilkan orang-orang jahat. Raksasa-raksasa jahat. Penjahat-penjahat kelas kakap. Itu maksudnya.
Ya. Karena itu dosa itu adalah dosa kawin campur ya. Itulah sebabnya ya, dalam perjanjian baru juga dilarang kawin campur. Bukan kawin campur soal suku, ya. Orang Alor mau kawin sama orang Rote silakan, orang Rote mau sama orang Jawa silakan, orang Jawa mau sama orang Papua Nugini silakan. Ya, tapi kawin campur yang dikecam dalam kitab suci itu adalah perkawinan antara orang percaya dengan orang tidak percaya. Ya, 2 Korintus 6 ayat 14 itu mengatakan janganlah kamu menjadi pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang percaya. Persamaan apakah antara gelap dan terang? Gelap terang tidak bisa bersatu. Apakah bagian bersama orang percaya dan orang tidak percaya? Ya, jadi menikah beda agama, cinta beda agama itu tidak alkitabiah. Ya, karena itu yang lagi pacaran dengan orang yang tidak beriman, putuskanlah. Carilah yang seiman. Ya, tapi mungkin saya pacaran dengan dia kan bisa bikin dia percaya. Mau bikin dia percaya itu pakai Injil, adik. Bukan pakai pacaran. Ya. Nginjili dulu. Nanti kalau percaya baru dipacari. Jangan pacaran dulu baru nanti di tengah jalan baru diinjili, baik kalau dia percaya, kalau tidak. Ya. Nah, karena itu sesuatu yang melawan firman Tuhan. Tapi kembali kepada poin kita. Berarti anak Allah di sini itu menunjuk pada orang-orang yang setia secara umum. Kita bandingkan dengan Amsal 14 ayat 26. Amsal pasal 14 ayat 26, dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anak. Anak-anaknya itu anak-anak Allah. Tapi di kalimat pertama dibilang apa? Dalam takut akan Tuhan. Dalam takut akan Tuhan. Berarti orang yang takut akan Tuhan itu disebut sebagai anak-anaknya, anak-anak Tuhan. Ya. Nah, jadi kita sudah lihat berapa konteks Israel, pemimpin-pemimpin Israel, lalu ada malaikat, lalu orang yang setia secara umum. Nah, lalu selanjutnya dalam perjanjian baru. Ya. Coba lihat Yohanes 1 ayat 12. Yohanes 1 ayat 12, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Tetapi semua orang yang menerimanya. Kalau saudara lihat konteksnya, baca dari ayat-ayat sebelumnya, nya itu menunjuk kepada Yesus. Jadi semua orang yang menerimanya, menerima Yesus, diberinya kuasa, diberi kuasa oleh Yesus supaya jadi anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya, dalam nama Yesus. Berarti anak Allah itu adalah mereka yang percaya kepada Yesus. Yang percaya kepada Yesus itu anak Allah. Ya, maka kalau kamu percaya Yesus, kamu anak Allah. Kamu percaya Yesus, kamu anak Allah. Saudara tidak percaya Yesus, saudara bukan anak Allah. Ya, anak Allah hanyalah untuk mereka yang percaya Yesus. Sekalipun saudara Kristen, tapi kalau saudara tidak sungguh-sungguh percaya, ya saudara tetap bukan anak Allah. Saudara majelis gereja sudah 30 tahun. Tapi kalau saudara tidak betul-betul menerima Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan, biarpun majelis gereja 30 tahun, kamu bukan anak Allah. Jangankan itu. Pendeta yang biarpun sudah berkhotbah 50 tahun, tapi kalau dia tidak sungguh-sungguh percaya terima Yesus juru selamat dan Tuhan, biarpun pendeta, dia bukan anak Allah. Anak Allah itu hanyalah mereka yang telah menerima Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan. Itulah konteks Alkitab soal kebapaan Allah atau bahkan soal anak-anak Allah. Sampai di sini ada pertanyaan? Pak Ya. Esra, saya mau tanya, apa bedanya pengertian anak Allah dengan Allah anak? Anak Allah dengan Allah anak. Ini terkait dengan doktrin Allah Tritunggal ya. Karena kita punya doktrin Allah Tritunggal
Kita percaya Allah yang esa. Tetapi Allah yang esa itu memiliki 3 pribadi. Lalu kita menyebutnya Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Nah, orang-orang yang anti Tritunggal, misalnya seperti Unitarian, Saksi Yehova, mereka sering berkata begini, di dalam Alkitab Yesus itu anak Allah, bukan Allah anak. Ya, karena itu yang benar itu anak Allah, bukan Allah anak. Karena doktrin Tritunggal menggunakan istilah Allah anak, maka Allah anak itu salah, doktrin Tritunggal salah. Nah, memang saya belum bahas soal anak Allah untuk Yesus ya. Ini baru pengantar untuk melihat bahwa ternyata di dalam Alkitab itu ada banyak orang yang disebut sebagai, atau ada banyak pihak yang disebut sebagai anak Allah. Tetapi saudara, anak Allah ya, itu dikenakan kepada Yesus. Itu berbeda ya dengan kita. Nanti kita akan pelajari itu. Tapi karena kita percaya Yesus itu adalah Allah. Dia itu kan pribadi pertama dari Tritunggal itu disebut sebagai Sang Bapa. Pribadi ketiga Allah Roh Kudus, pribadi kedua adalah Sang Anak. Tapi doktrin Tritunggal kita percaya Bapa itu Allah. Anak itu Allah, Roh Kudus itu Allah. Kalau Sang Anak ini adalah Allah, apa salahnya kalau di sini, kalau Bapa itu Allah, lalu kita bisa menyebutnya Allah Bapa? Kalau Roh Kudus itu Allah, sehingga kita bisa menyebutnya Allah Roh Kudus, mengapa kalau Anak itu adalah Allah, kita tidak bisa menyebut sebagai Allah Anak? Jadi Yesus itu anak Allah ya. Tetapi kalau dikatakan Yesus itu Allah Anak juga ya. Ya, tapi istilah itu tidak ada dalam Alkitab. Ya, istilahnya tidak ada, tapi ajarannya kan ada. Kita kan bukan hanya soal istilah. Istilah Tritunggal itu juga tidak ada dalam Alkitab. Tapi itu bukan berarti Tritunggal itu tidak didasarkan pada Alkitab. Sudah tahu apa itu sakramen? Ya. Kita gereja Kristen itu punya 2 sakramen, yaitu baptisan kudus dan perjamuan kudus. Kalau orang Protestan beda sedikit dengan Katolik. Kalau Katolik mengakui ada 7 sakramen, ya. Misalnya pernikahan. Nah, dalam Katolik pernikahan diterima sebagai sakramen. Kalau dalam Protestan tidak. Pernikahan itu hanya upacara gereja, seperti tabisidi dan lain sebagainya. Tapi terlepas daripada itu, pokoknya baik Katolik maupun Protestan itu sama-sama menerima bahwa baptisan kudus itu sakramen. Perjamuan kudus itu sakramen. Di dalam Alkitab ada istilah soal baptisan? Baptisan ada di Alkitab tidak? Ada kan? Perjamuan? Ada. Tapi sakramen? Pernah Anda baca di Alkitab ketemu kata sakramen? Enggak ada. Berarti istilah sakramen memang tidak ada. Tapi ajaran soal sakramen yakni baptisan dan perjamuan kan ada. Istilah tidak ada, tapi ajaran ada. Tritunggal istilahnya tidak ada, ajarannya ada. Allah Anak itu tidak ada istilahnya. Tapi kan ajarannya ada. Bahwa Sang Anak ini adalah Allah. Mengapa tidak bisa disebut sebagai Allah Anak? Ya. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa karena Sang Anak itu adalah Allah, tidak salah menyebutnya Allah Anak. Jadi no problem. 2 istilah itu dapat kita pergunakan untuk Yesus. Anak Allah tidak berbeda dengan Allah Anak. Tapi konsep tentang hal itu akan saya jelaskan lebih jauh pada pelajaran-pelajaran selanjutnya. Oke, masih ada pertanyaan? Saya Pak Pendeta. Ya. Pak Pendeta, saya mau bertanya. Tadi Pak Pendeta katakan bahwa kalau para malaikat itu disebut sebagai anak-anak Allah. Nah, kita juga manusia yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat disebut juga sebagai anak Allah. Ya. Nah, apa beda kita dengan malaikat?
Lalu apakah kita manusia dengan malaikat ini setara di mata Tuhan? Kalau malaikat disebut anak Allah, kita juga disebut anak Allah. Berarti ada yang sama dong. Samanya apa? Sama-sama anak Allah. Nah, berarti kesamaan ini sebenarnya adalah kesamaan status. Bahwa malaikat anak Allah, saya juga anak Allah. Saya sama dengan malaikat, tapi sama apanya? Sama statusnya. Apakah sama kekuatannya? Tidak. Ya kan? Karena kalau saya pikul beras 1 karung mungkin tidak kuat, ya. Tapi malaikat itu kuatnya luar biasa, ya. Bisa guling batu kubur. Jadi soal kekuatan malaikat tetap, soal derajatnya malaikat di atas kita. Tapi soal status sama. Jadi waktu dikatakan bahwa malaikat anak Allah, kita anak Allah, bukan berarti manusia naik begitu tinggi derajatnya sampai setara dengan malaikat. Atau malaikat turun sebegitu rupa sampai lebih sama rendah dengan manusia. Tidak, malaikat itu lebih tinggi. Makanya kalau saudara baca di surat Ibrani, anak Allah seketika dianggap lebih rendah dari malaikat. Saudara bisa buka Ibrani 1 atau 2 itu saudara lihat judul perikop yang diberikan oleh lembaga Alkitab kan begitu. Anak Allah seketika lebih rendah dari malaikat. Kenapa? Kan anak Allah. Ini Yesus ya. Dia kan Allah. Ya. Lalu di sini ada malaikat tingkatannya. Lalu di sini adalah manusia. Tapi dikatakan bahwa anak Allah ini jelma jadi manusia. Kalau dia jelma jadi manusia, ya berarti dia lebih rendah dong dari malaikat. Makanya dikatakan anak Allah seketika menjadi lebih rendah dari malaikat. Kapan? Waktu dia jadi manusia. Jadi kita bisa lihat bahwa memang manusia, jarak manusia dan malaikat itu ada. Nah, jadi kesamaan antara manusia dan malaikat itu hanya kesamaan status, sama-sama anak Allah. Tapi soal derajat, soal kekuatan, itu tetap beda. Manusia tidak setara malaikat, malaikat tidak setara manusia. Ya, itulah sebabnya maka malaikat sering dipakai oleh Allah menolong manusia. Tapi Allah tidak pernah pakai manusia untuk menolong malaikat. Ya kan? Nah, bahkan Yesus sebagai manusia pun dalam masa inkarnasi kita bisa lihat malaikat memberi kekuatan kepada dia. Misalnya dalam Taman Getsemani. Ya. Jadi itu bukan soal setara. Ya, tapi hanya soal kesamaan status. Ya, jelas? Nah, kembali kepada pelajaran kita. Kita sudah lihat ya bahwa Yesus disebut anak Allah. Tapi ternyata ada banyak orang juga disebut anak Allah. Bangsa Israel anak Allah. Ya kan? Pemimpin Israel anak Allah. Malaikat anak Allah. Orang percaya anak Allah. Yesus anak Allah. Berarti Allah punya anak berapa banyak? Banyak ya? Kamu hanya salah satu anak Allah. Malaikat hanya salah satu anak Allah. Israel hanya salah satu anak Allah. Terus Yesus salah satu anak Allah. Gitu. Coba lihat Yohanes 1 ayat 18. Yohanes 1 ayat 18, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Itu Yesus, anak tunggal Allah. Lalu ingat ayat terkenal Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, itu Yesus. Berarti Yesus ini anak tunggal. Tunggal itu apa? Sendiri. Kalau malaikat anak Allah, Israel anak Allah, pemimpin-pemimpin anak Allah, yang percaya juga anak Allah, Yesus juga anak Allah. Apakah Yesus anak tunggal? Ya? Kalau bapakmu punya anak, kamu, lalu kakakmu 2 orang, adikmu 2 orang, kamu anak tunggal? Enggak. Ya.
Kalau ada yang lain-lain sebagai anak, kamu tidak anak tunggal, kecuali kamu sendiri. Tapi kalau malaikat juga anak, Israel juga anak, pemimpin juga anak, semua orang percaya juga anak, Yesus juga anak. Bagaimana Yesus jadi anak tunggal Allah? Mestinya Yesus tidak bisa jadi anak tunggal. Tapi masalahnya teks Alkitab eksplisit. Seperti yang kita baca tadi, Yesus disebut anak tunggal. Anak tunggal artinya tidak ada yang lain. Maka Yesus itu anak Allah. Anak tunggal Allah artinya selain Yesus, Allah tidak mempunyai anak lain lagi. Tapi kok aneh ya? Ya, aneh ya. Nah, mungkin sampai di sini saudara bingung, bagaimana mengharmoniskan ini? Sebenarnya mudah. Kalau kita semua yang percaya anak Allah dan semua yang tadi saya bicarakan anak Allah, Yesus juga disebut sebagai anak Allah tapi anak tunggal Allah. Itu berarti yang lain-lain tadi disebut anak Allah dan Yesus disebut anak Allah, pengertian anak Allahnya beda. Pengertian anak Allahnya tidak bisa sama. Karena kalau pengertiannya sama, Yesus tidak bisa jadi anak tunggal. Karena yang lain juga anak. Oke. Kamu anak bapakmu. Kalau kamu punya kakak 2 orang, adik 2 orang, kamu anak tunggal atau bukan? Bukan. Tapi kalau kakakmu 2 orang itu bapakmu ambil 1 dari Pulau Semau, ambil 1 dari Alor, ya. Lalu adikmu 2 orang tuh ambil dari Kolbano 1, ya. Lalu 1 dari Soe. Jadi kalian menjadi 5 orang. Kamu anak tunggal? Tetap anak tunggal, biarpun punya kakak, biarpun punya adik. Kenapa? Saya anak dari bapak itu. Ya, anak langsung dari bapak, anak sungguh-sungguh dari bapak, hanya tunggal. Yang lain tuh anak bukan? Anak juga, hanya anak angkat. Kalau begitu, kamu anak sungguh-sungguh, yang lain anak angkat. Walaupun sama-sama anak, tapi pengertian anaknya beda. Pengertian anaknya beda. Nah, kalau begitu, itu Yesus itu anak tunggal. Kita juga anak, tapi kita disebut anak dan Yesus disebut anak, itu beda. Beda makna. Ya. Nah, kita ambil contoh dalam konteks percaya. Tadi kan kita sudah baca Yohanes 1 ayat 12, semua orang yang percaya disebut anak Allah. Percaya Yesus, anak Allah. Percaya Yesus, anak Allah. Percaya Yesus, anak Allah. Tidak percaya Yesus, bukan anak Allah. Anak siapa? Yohanes pasal 8 ayat 44. Yohanes 8 ayat 44, iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Iblislah yang menjadi bapakmu. Ya, iblislah yang menjadi bapakmu. Ini kita ngomong secara rohani ya, bukan secara jasmani. Kalau secara jasmani ya bapakmu nama Kobus, ya, nama Salmon, ya, nama Ande, ya. Tapi secara rohani sebenarnya hanya 2. Manusia hanya bagi 2. Kalau dia bukan anak Allah, ya dia anak iblis. Itu saja. Orang yang percaya Yesus, anak Allah. Yang tidak percaya Yesus, anak iblis. Itu saja. Jadi, kalau seperti saya bilang tadi, kalau kamu majelis 30 tahun, tapi kamu tetap tidak percaya Yesus, biarpun kamu majelis, kamu tuh anak iblis. Ya. Pendeta pun kalau tidak percaya Yesus, pendeta pun anak iblis. Bayangkan, jadi pendeta, tapi anak iblis. Tiap minggu naik mimbar dan berkhotbah kepada jemaat, misalnya 1000 orang. Itu berarti di gereja itu, tiap hari minggu ada anak iblis naik mimbar. Dan berkhotbah untuk anak-anak Allah. Jadi bagaimana ini? Ya. Siapapun saudara yang sudah lahir dari orang tua keturunan nenek moyang Kristen,
sudah baptis, sudah tabis ini, sudah ikut perjamuan, sudah ikut paduan suara, vokal group. Pokoknya kalau kamu belum terima Yesus, kamu anak iblis. Ya. Kalau kita melihat di dalam 1 Yohanes pasal yang ke-3 ayat 12. Saya bacakan dalam terjemahan Indonesia sehari-hari saja. Janganlah kita seperti Kain yang menjadi anak iblis yang membunuh saudaranya sendiri. Kain anak iblis. Ya. Jadi sebenarnya Ibu Erna ini anak iblis. Belum titik ya, masih koma. Ibu Erni ini anak iblis. Tapi pada saat Ibu Erni terima Yesus, baru menjadi Anak Allah. anak Allah. Kalau Ibu Erni lahir tahun 1990. 1990, betul-betul terima Yesus tahun berapa? Tahun 2010. 2010. Berarti sampai 2009 ini masih anak iblis. Ya. Pas tahun 2010, pas terima Yesus, barulah jadi anak Allah. Sebelum itu, anak iblis. Kamu juga anak iblis. Belum titik. Ya. Sampai kamu percaya Yesus, baru kamu anak Allah. Saya juga anak iblis. Sampai saya buka hati terima Yesus, baru saya jadi anak Allah. Semua seperti itu. Kenapa kok waktu saya percaya Yesus lalu jadi anak Allah? Coba ulang 1 Yohanes 1 ayat 12 tadi. Yohanes 1 ayat 12, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Diberi kuasa. Kan diberi kuasa. Berarti sebelumnya memang bukan anak. Ya. Kapan jadi anak? Ya setelah diberi kuasa. Diberi hak jadi anak. Ya, diberi hak sebagai anak. Dan itu berarti bahwa sebelum diberi hak kan bukan anak. Ya kan? Kamu bukan anak bapakmu, lalu diberi hak untuk jadi anak. Berarti kamu anak pungut. Ya. Atau anak angkat. Oke, sekarang lihat Galatia 4 ayat 5. Galatia 4 ayat 5, ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat supaya kita diterima menjadi anak. Supaya kita diterima menjadi anak. Dalam versi Alkitab bahasa Inggris King James, receive the adoption of son. Ada kata adoption, adopsi. Maka kita ini anak adopsi. Bunyi ayat Galatia 4 ayat 5 itu dalam Alkitab terjemahan lama, bunyinya begini. Supaya ia boleh menebus segala orang yang takluk di bawah syariat Taurat itu, dan supaya kita beroleh hak anak angkat. Hak anak angkat. Nah kalau begitu, kamu anak Allah? Ya, tapi kamu anak angkat. Kamu anak Allah? Anak angkat. Kamu anak Allah? Kamu anak Allah? Anak angkat. Yesus anak Allah? Dia anak angkat? Bukan. Dia anak yang sejati. Anak yang sungguh-sungguh. Dan anak yang sungguh-sungguh itu hanya Yesus. Itulah sebabnya dia disebut sebagai anak tunggal Allah. Jadi biarpun kita dan Yesus sama-sama anak Allah, tapi tetap beda makna. Ya, beda makna. Ya, paham semua? Nah, pemirsa di rumah, sementara saya menjelaskan ini, kalau saudara punya pertanyaan, jangan ragu-ragu. Di layar kaca saudara ada nomor, saudara bisa SMS atau WA, dan silakan kirim pertanyaan saudara ke sana, dan dengan senang hati kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan saudara. Juga kalau ada pokok doa atau ada beban persoalan yang mau disampaikan, silakan sampaikan di nomor-nomor tersebut, ya. Dan tim Pijar TV dengan sukacita akan melayani saudara. Nah, tadi saya bilang ya, kalau begitu konsep Yesus anak Allah, atau Yesus disebut anak Allah dan kita itu beda. Nah kalau begitu sekarang kita tanya,
Lalu kalau Yesus disebut anak Allah, itu maknanya apa? Pertama-tama harus kita tegaskan bahwa Yesus disebut sebagai anak Allah itu tidak dalam pengertian biologis. Ya. Seolah-olah Allah kawin, Allah berhubungan seks entah dengan siapa, lalu pasangannya Allah tuh hamil, lalu melahirkan Yesus. Itu juga tidak berarti bahwa Allahnya kawin dengan Maria, lalu Allah bikin Maria hamil, lalu melahirkan Yesus. Jadi Yesus anak Allah. Tidak. Ini perlu kita tekankan karena banyak orang non-Kristen yang menuduh konsep Yesus sebagai anak Allah dengan pengertian biologis. Yesus anak Allah itu dimengerti secara biologis. Makanya dengan lantangnya mereka bilang Allah tidak beranak dan tidak memperanakan. Saya pernah dikasih tahu oleh orang Islam. Allah tidak beranak dan tidak memperanakan. Saya bilang amin ya rabbal alamin. Kenapa? Saya juga setuju Allah tidak beranak, tidak memperanakan kalau pengertiannya biologis. Tapi Yesus disebut anak Allah. Itu tidak sama seperti kambing beranak, komodo beranak, kucing beranak. Tidak. Komodo, anjing, kucing beranak itu biologis. Tapi kalau kita bicara tentang Yesus anak Allah, itu bukan dalam pengertian biologis. Karena itu konsep Yesus sebagai anak Allah tidak bisa dilawan atau ditentang atau dibantah dengan konsep Allah tidak beranak dan tidak memperanakan. Kalau saudara belajar ilmu logika, ya, ada yang namanya kesesatan berpikir, falasi. Ya, salah satu falasi kesesatan berpikir namanya Strawman. Apa itu Strawman? Strawman itu misalnya Ibu Boni punya pandangan. Saya tidak mampu menyerang pandangannya Ibu Boni. Lalu saya sengaja mempelintir pandangan Ibu Boni. Seolah-olah Ibu Boni percaya itu baru saya sikat. Padahal yang saya sikat itu bukan pandangan dia. Tapi pandangan dia yang telah saya geser. Ya, itu namanya Strawman. Serangan bahwa Allah tidak beranak dan tidak memperanakan yang ditujukan pada konsep Yesus anak Allah, itu Strawman. Karena kecuali kita orang Kristen mengatakan ya Allah itu kawin lalu punya anak. Kalau kita percaya itu anak biologis baru diserang. Allah tidak beranak, tidak memperanakan, it's okay. Tapi pada waktu itu diserang, Allah tidak beranak, tidak memperanakan. Kan saya juga tidak percaya begitu. Makanya begitu. Allah tidak beranak, tidak memperanakan. Amin. Saya juga percaya begitu. Ya. Karena itu semua yang biasa menyerang iman Kristen dengan cara Strawman seperti ini, itu perbaiki cara berpikirnya. Ya. Supaya tidak menyerang, seranglah pandangan lawan. Bukan serang pandangan lawan yang telah dipelintir. Ya. Nah, saya tegaskan dulu. Dari Alkitab kita baca tadi Israel anak Allah. Jadi kalau hari ini orang Israel bilang kami anak Allah, ada masalah? Ada masalah, memang kita bilang begitu kok. Ya. Kalau tadi kita baca di Alkitab malaikat anak Allah. Kalau suatu hari datang Gabriel kepada kamu, aku anak Allah. Ada problem? No problem. Ya kan memang begitu kan? Ya. Tapi anehnya, pada waktu Yesus menyebut diri anak Allah, kok masalah? Ada reaksi yang berbeda. Saya kira kalau Gabriel datang, Mikael datang, malaikat itu, datang dan kepada orang Yahudi dan menyebut diri anak Allah, tidak ada orang Yahudi keberatan. Ya. Tapi anehnya pada waktu Yesus menyebut diri anak Allah, respon mereka tuh aneh. Ya. Respon mereka tuh aneh. Respon mereka, coba ulang ya. Tadi kalau
malaikat anak Allah, Gabriel atau Mikael datang, Ibu Erni, aku anak Allah. Apakah Erni akan menganggap bahwa, hei malaikat, kau menghujat Allah, kubunuh kau? Tidak, karena no problem, karena memang kitab suci berkata begitu. Tapi itu aneh dengan Yesus. Ketika Yesus mengatakan dirinya anak Allah, rame-rame orang Yahudi mau bunuh dia. Ya, coba kita lihat Yohanes 19 ayat 7. Yohanes 19 ayat 7, jawab orang-orang Yahudi itu kepadanya, kami mempunyai hukum dan menurut hukum itu ia harus mati, sebab ia menganggap dirinya sebagai anak Allah. Ia harus mati. Jadi kalau malaikat datang bilang anak Allah, tidak ada yang masalah. Ya. Kalau orang-orang yang taat datang, kami anak Allah, juga tidak ada masalah. Tapi Yesus ketika menganggap diri anak Allah, dia harus mati. What happened? Ada apa? Ya. Markus 14 61 sampai 64. Markus 14 ayat 61 sampai 64. Tetapi ia tetap diam dan tidak menjawab apa-apa. Imam besar itu bertanya kepadanya sekali lagi, katanya, apakah engkau Mesias, anak Allah, anak dari yang terpuji? Oke, sabar. Apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji? Yang terpuji itu kan Allah. Apakah kamu anak dari yang terpuji? Dan bahasa lain, apakah kamu anak Allah? Terus jawab Yesus. Jawab Yesus, akulah dia. Ya, akulah dia. Ya, dan kata lain, ya memang aku anak Allah. Terus? Dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit. Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, untuk apa kita perlu saksi lagi? Kamu sudah mendengar hujatnya terhadap Allah. Oke. Berarti waktu Yesus mengaku, ya aku anak Allah. Kamu telah mendengar hujatnya terhadap Allah. Berarti Yesus ketika mengaku anak Allah, mereka anggap itu penghujatan. Lalu? Bagaimana pendapat kamu? Lalu dengan suara bulat mereka memutuskan bahwa dia harus dihukum mati. Harus hukum mati. Saudara lihat ya, ini menarik. Banyak hukuman mati terjadi di dunia ini. Kenapa ada orang dihukum mati? Ya, ya karena berbuat sesuatu yang salah kan. Kalaupun ada orang dihukum mati secara tidak adil, itu karena dia dituduh atau difitnah berbuat kejahatan. Jadi semua orang yang dihukum mati karena apa yang diperbuat atau apa yang dikira diperbuat. Tapi kalau Yesus dihukum mati bukan karena apa yang dia perbuat. Ya, tapi karena siapa dirinya. Ya, karena dia menyebut atau mengaku dirinya anak Allah, dia harus mati. Bukan karena dia merampok, bukan karena dia memperkosa, bukan karena dia tipu orang, bukan karena korupsi, tapi karena dirinya. Dia akui sebagai anak Allah. Yang lain dihukum mati karena perbuatan. Tapi Yesus dihukum mati karena siapa dirinya. Jadi kita lihat bahwa Yesus dengan mengaku dirinya adalah anak Allah menyebabkan orang Yahudi anggap itu hujat terhadap Allah dan karenanya dia layak untuk dihukum mati. Anak Allah? Iya. Ibu Erni anak Allah? Iya. Hukum mati. Loh, kenapa harus hukum mati? Jadi kalau Ibu Erni mengaku anak Allah kan nggak masalah. Ibu Boni mengaku anak Allah tidak masalah. Yesus mengaku anak Allah, masalah. Jadi kenapa? Itu berarti bahwa kalau ini mengaku anak Allah tidak masalah, Yesus mengaku anak Allah masalah. Itu berarti bahwa Ibu Erni anak Allah dan Yesus anak Allah itu beda. Makanya di sini tidak jadi masalah kalau Yesus jadi masalah. Ya paham ya? Ya. Nah, terus kenapa dihukum mati? Apa yang dimaksudkan dengan hujat? Di dalam perjanjian lama memang ada hukum bahwa penghujatan kepada Allah itu dihukum dengan hukuman mati. Dan
Yesus yang mengaku anak Allah itu dianggap hujat pada Allah. Lalu dia layak untuk hukum mati. Kalau begitu apa makna Yesus anak Allah? Nah, rupanya begini. Kalau anak Allah, pengakuan anak Allah itu dianggap hujat kepada Allah, berarti dalam pengertian orang Yahudi, Yesus menyebut diri anak Allah, dia sebenarnya sedang mengaku sebagai Allah. Dia sebenarnya sedang menyetarakan dirinya dengan Allah. Atau menganggap dirinya sama dengan Allah. Makanya jadi masalah. Kalau Ibu Erni mengaku anak Allah kan bukan berarti Ibu Erni Allah. Jadi tidak masalah. Kalau Ibu Boni mengaku saya anak Allah, tidak pernah terbersih dalam pikiran ini Allah. Tapi kalau Yesus mengaku anak Allah, baik dirinya maupun semua orang yang mendengarnya memahami itu sebagai sebuah pengakuan kealahan. Ya. Seorang penafsir namanya William Hendrickson, dia bilang begini, mereka ini orang Yahudi, mereka langsung mengerti bahwa Yesus mengklaim untuk dirinya sendiri keilahian dalam arti yang setinggi-tingginya. Oke, mari kita bandingkan dengan Matius 14 ayat 33. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, sesungguhnya engkau anak Allah. Mereka menyembah dia, lalu ngaku, engkau anak Allah. Ingat, ini orang-orang Yahudi. Dan orang Yahudi menyembah Allah. Yang bukan Allah tidak boleh disembah. Tapi mereka menyembah, tapi ngakunya anak Allah. Mestinya kalau ngaku anak Allah, jangan disembah. Kalau mau nyembah, jangan anak Allah, tapi Allah. Tapi yang terjadi adalah sudah menyembah, ngaku anak Allah. Ini hanya bisa benar kalau ternyata orang-orang yang menyembah ini memahami bahwa anak Allah itu sama dengan Allah. Makanya kalau anak Allah sama dengan Allah, maka menyembah anak Allah sama dengan menyembah Allah. Karena dia anak Allah itu adalah Allah, maka layak disembah. Jadi kita bisa lihat orang-orang yang menyembah ini kelihatannya memang punya konsep anak Allah. Untuk Yesus itu mempunyai pengertian kealahan. Lihat lagi Yohanes 5 ayat 17-18. Yohanes 5 ayat 17-18, tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Ya, sabar ya. Di ayat 17 dia ada menyebut Bapakku, berarti dia anak kan? Ayat 18. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya. Oke, sabar. Ya. Gara-gara dia ngomong Bapakku, mereka mau bunuh dia. Lanjut. Bukan saja karena ia menyediakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri. Sabar. Ya, jadi mereka mau bunuh dia karena dia mengatakan bahwa Allah adalah Bapaknya sendiri. Berarti dia anak Allah. Jadi mereka mau bunuh dia karena dia mengaku anak Allah. Memangnya kenapa kalau dia mengaku anak Allah? Sambungannya. Dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Menyamakan dirinya dengan Allah. Dalam New International Version atau New American Standard Bible, Alkitab bahasa Inggris, digunakan kata making himself equal with God. Membuat dirinya sendiri setara dengan Allah. Ya, jadi waktu Yesus disebut anak Allah atau menyebut diri anak Allah, dia memang sedang memaksudkan bahwa dia ini memang setara dengan Allah. Itulah sebabnya ini penghujatan. Mereka anggap penghujatan yang layak diganjar dengan hukuman mati. Ya. Oke, lihat lagi Yohanes 10. 30-33. Yohanes 10 ayat 30-33, Aku dan Bapa adalah satu. Sekali lagi orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Ya, sabar. Aku dan Bapa ini satu. Mereka angkat batu mau lempar dia. Kalau Ella mengaku, aku dan Bapa ini satu. Ada masalah tidak? Nggak ada masalah. Kita memang menyatu dengan Tuhan kok. Ya kan? Kita percaya Tuhan, kita menyatu dengan Tuhan. Nggak ada masalah. Apalagi
hubungan kita dengan Tuhan itu kan digambarkan dengan hubungan suami istri. Ya, di dalam surat Efesus kan. Kalau Ibu Erni dengan suami menyatu, keduanya menjadi satu. Jadi kalau menyatu dengan suami, no problem kan? Nah kalau Allah itu gambaran suami, gereja gambaran istri, seperti dalam surat Efesus pasal yang ke-6, kita menyatu dengan Allah. Kan bagus, nggak ada salah. Jadi kalau saya mengaku saya menyatu, saya satu dengan Bapa, nggak ada yang protes. Tapi begitu Yesus bilang aku dan Bapa satu, angkat batu semua mau lempar dia. Berarti kayaknya mereka memahami ini agak lain. Yesus menyatakan kesatuan dengan Bapa itu sesuatu yang punya makna lebih daripada sekedar kita mengaku bahwa kita satu dengan Bapa. Lanjut. 32. Kata Yesus kepada mereka, banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapa-Ku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku? Ya, apa yang saya bikin sehingga kalian mau lempar aku? Lalu apa jawab mereka? Perhatikan jawab mereka. Jawab orang-orang Yahudi itu, bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja menyamakan dirimu dengan Allah. Ya, karena lu hanya manusia, saya tetap menyamakan diri dengan Allah, lu hujat Allah. Kalimat mana yang bilang dia menghujat Allah? Ya aku dan Bapa satu. Ya. Jadi terlepas dari semua itu, di sini kita mengerti bahwa ketika Yesus disebut atau digelari anak Allah, ya, baik orang-orang Yahudi yang mendengar pada waktu itu maupun Yesus yang menggunakannya, itu memang mempunyai pengertian anak Allah itu adalah Allah. Ya. Dulu saya pernah debat dengan seorang Islam dalam perdebatan terbuka. Lalu si mualaf itu di depan hadirinnya mengatakan, di dalam Alkitab Yesus itu bukan Allah, tapi anak Allah. Lalu dia tanya kepada hadirin yang ada, anak presiden atau bukan? Semua ramai-ramai jawab, bukan. Anak gubernur atau bukan? Bukan. Anak wali kota atau bukan? Bukan. Kalau begitu anak Allah atau bukan? Bukan. Semua ramai. Masuk akal ya? Masuk akal. Giliran saya. Sekarang saya tanya saudara-saudara, anak ular atau bukan? Diam mereka. Waktu mereka diam saya bentak, jawab. Anak ular atau bukan? Mereka tidak jawab. Saya jawab, ular. Ya kan? Anak monyet atau bukan? Monyet. Anak kambing atau bukan? Kambing. Masa anak kambing cicak? Kan? Lalu saya tanya, kalian ini sebenarnya manusia atau anak manusia? Kamu manusia? Atau anak manusia? Yang mana yang betul? Manusia atau anak manusia? Bingung. Elah manusia atau anak manusia? Manusia dan anak manusia. Dua-dua ya? Berarti bisa manusia, bisa anak manusia. Kalau kamu bisa manusia sekaligus anak manusia, kenapa dia tidak bisa anak Allah sekalian Allah? Memang anak presiden bukan presiden. Karena presiden itu bukan hakikat, tapi jabatan. Anak gubernur bukan gubernur, anak wali kota bukan wali kota, karena gubernur dan wali kota. Itu bukan hakikat, itu jabatan. Tapi ular, kambing, monyet, manusia, itu hakikat. Nah kalau sudah soal hakikat, maka anak dan Bapa itu punya kesamaan hakikat. Karena bapakmu manusia hakikatnya, maka kamu anak bapakmu, maka kamu anak manusia, manusia juga. Nah Allah itu hakikat. Karena itu anak Allah itu adalah Allah juga. Ya, jangan bingung lagi ya. Nah, jadi kalau Yesus anak Allah, ya sudah, berarti dia Allah. Nah,
itu pengertian Yesus sebagai anak Allah. Ya, kita sudah lihat beberapa ya. Nama Yesus, Kristus, anak manusia, anak Allah. Sekarang yang kelima. Yang kelima ini adalah Tuhan. Tuhan. Apa beda Tuhan dengan Allah? Sama. Ya. Nah, di sini banyak orang Kristen tidak mengerti bedanya. Apa beda Tuhan dengan Allah? Nah, sebentar akan saya jelaskan itu, ya. Tapi Yesus disebut Allah, ya. Tapi Yesus juga disebut sebagai Tuhan. Kata Allah itu God, dalam bahasa Yunani Theos. Kata Tuhan itu Lord, dalam bahasa Yunani adalah Kurios. Jadi Kurios itu artinya Tuhan. Bedanya di mana? Tuhan Yesus adalah Allah. Tuhan Yesus adalah Allah. Apa bedanya Yesus? Apa bedanya Tuhan? Dan apa bedanya Allah dengan Allah? Tuhan Yesus adalah Allah. Kalau saudara bingung, saya kasih gambaran begini. Pendeta Ezra adalah seorang manusia. Apa beda pendeta dengan Ezra dan manusia? Apa beda pendeta dengan Ezra? Bisa bedakan tidak? Bisa. Bisa jelaskan tidak? Kadang-kadang bisa bedakan, nggak bisa jelaskan. Ibu Boni, apa bedanya pendeta dengan Ezra? Pendeta jabatan, Ezra nama. Yes. Tapi pendeta Ezra adalah manusia. Apa beda Ezra dengan manusia? Ezra nama, manusia hakikatnya. Ya. Nah, jadi manusia nih hakikatnya. Ezra ini nama diri. Tapi pendeta ini jabatan. Tuhan Yesus adalah Allah. Allah ini hakikatnya. Yesus ini nama dirinya seperti Ezra. Berarti Tuhan itu jabatannya. Ya, Tuhan itu jabatan. Sudah jelas? Berbahagialah saudara-saudara. Ya. Ya. Kalau saudara menjadi atau merasa diberkati melalui program ini, saudara boleh menginformasikan kepada orang lain. Ya, tayangan Pijar TV juga ini. Program Ku Tahu Yang Ku Percaya ada juga di YouTube. Saudara bisa melihat di sana dan membagikan supaya banyak orang boleh diberkati dengan program Ku Tahu Yang Ku Percaya ini. Program ini kami menyediakannya atau menyiapkannya. Acara syutingnya itu dari Kota Kupang NTT untuk khusus seri Kristologi ini. Dan itu dilaksanakan pada masa pandemi ini. Tetapi sebagai informasi kepada saudara sekalian bahwa semua kru, semua peserta yang ada, semuanya telah mengikuti protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah dan juga sudah dilakukan swab dan PCR untuk semuanya sehingga dipastikan bahwa semuanya menjadi aman. Dan saudara-saudara juga yang mau mengirimkan pertanyaan, silakan. Seperti saya mengatakan tadi, bantuan atau dukungan doa. Ada nomor-nomor di layar kaca Anda. Silakan kirimkan ke sana. Kami mau berterima kasih juga kepada setiap saudara yang telah mendukung program ini di dalam dana. Program Ku Tahu Yang Ku Percaya ini memang satu program yang dirancang dengan dua tujuan. Pertama, memberitakan Injil, dan yang kedua memberikan pengajaran yang kuat.
Saudara melihat dari yang sudah saya katakan, sambil saya memberikan pengajaran yang ketat, pesan-pesan Injil, pemberitaan Injil juga disampaikan. Maka program ini adalah program untuk menjangkau jiwa-jiwa. Program ini boleh sampai kepada saudara-saudara, itu membutuhkan pembiayaan yang besar sekali. Nah, kami mau buka kesempatan bagi saudara yang merasa terpanggil, digerakkan oleh Tuhan bahwa memang ini adalah pekerjaan penginjilan. Saudara bisa mendukung pekerjaan ini dengan mengirimkan donasi kepada Pijar TV yang akan dipakai untuk memproduksi konten-konten pemberitaan Injil dan pengajaran seperti program Ku Tahu Yang Ku Percaya. Di layar kaca Anda ada nomor rekening Pijar TV. Yayasan Pelayanan Media, saudara boleh kirimkan donasi saudara ke sana. Dan Tuhan memberkati pekerjaan pelayanan kita bersama yang boleh membawa banyak orang mengenal Kristus secara pribadi dan juga bertumbuh dalam pengajaran yang Alkitabiah. Tuhan memberkati saudara sekalian. Sampai jumpa pada episode-episode selanjutnya. Salam terang untuk Indonesia. Puji Tuhan pemirsa, Anda begitu sangat diberkati tentunya lewat program acara ini, di mana mungkin Anda akan berkata ada hal-hal baru lagi yang Anda dapatkan ketika Anda menyimak setiap penyampaian yang diberikan oleh hambanya Pendeta Ezra Soru. Untuk itu pastikan Anda mengikuti episode lepas episode yang ada, sehingga Anda bisa mendapatkan pengetahuan yang lebih komplit lagi seputar Kristologi. Jika Anda ingin menjadi berkat bagi program acara ini, sampaikan donasi Anda ke nomor rekening yang tertera di layar kaca, dan tentunya itu sangat berarti bagi kami karena keberlangsungan dari program acara ini itu juga berkat kerjasama dari Anda sekalian. Dan jangan lupa pemirsa, sekiranya Anda ingin mengirimkan saran, pertanyaan, bahkan kritik seputar program acara ini, sampaikan melalui nomor telepon di WhatsApp kami yang juga tertera di layar kaca Anda. Kami bersyukur dan bersuka cita kalau Anda adalah pemirsa setia dari Pijar TV. Kita sudah harus berpisah dari program acara ini, tetapi nantikan terus episode-episode yang lainnya yang tetap akan menjadi berkat bagi kita sekalian. Saya harus pamit undur diri, sampai berjumpa lagi, dan Tuhan Yesus memberkati. Salam terang bagi Indonesia.